pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi ini? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Semangat pagi untuk Anda, selalu tersenyum untuk orang-orang di samping kiri kanan Anda. Jangan lupa untuk sarapan pagi tentunya buat Anda. Nah, di pagi ini pemirsa kita akan ngobrol tentang menjadi rumah sakit andalan dengan semangat cinta. Lebih dekat lagi dengan rumah sakit yang penuh semangat dan penuh cinta tentunya dalam hal pelayanan. Dan pagi ini saya tidak sendiri, sudah hadir di studio AFB TV Kupang Direktur Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus Kupang, Dr. Herli Sudarmaji. Apa kabar Ibu? Baik, selamat pagi pemirsa sekalian. Semangat pagi. Semangat pagi. Nah ini dengan padatnya aktivitas, tapi tetap ya semangat untuk memberikan informasi tentunya. Selalu siap sedia untuk berbagi informasi khususnya pelayanan kesehatan demi kesehatan kita bersama. Iya, dan ini dengan hadirnya Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus Kupang menjadi salah satu rumah sakit andalan tentunya yang dengan semangat penuh cinta memberikan pelayanan. Nah, ini tentu dengan jangkauan. Nah, ini tempat yang kalau mau dibilang sangat strategis sekali. Rumah sakit Carolus ini hadir di Kupang tentunya. Tapi sebelum kita mau lihat mengetahui alamat, tapi bukan alamat palsu ya Ibu Dokter. Nah ini kita mau tahu gambaran tentang Rumah Sakit Carolus Borromeus. Apa kabar Rumah Sakit Carolus Borromeus Kupang? Baik, Rumah Sakit Carolus Borromeus Kupang pagi ini menyapa dari ketinggian Belo, ya, Kecamatan Maulafaya untuk para pemirsa, pasien, keluarga pasien dimanapun berada. Rumah Sakit Carolus Borromeus ini berdiri pada tanggal 12 Mei 2012. Jadi saat ini memasuki usia yang ke-7 tahun ya. Usianya 7 tahun. Beralamat di Jalan HR Koro, KM 8, Belo, Kecamatan Maulafa. Baik, ini alamatnya sudah jelas. Tidak lagi palsu. Tidak palsu. Baik, nah Ibu Dokter Herli, ini tentunya dalam hal untuk pelayanan menjadi salah satu rumah sakit yang menjadi rumah sakit andalan di Kota Kupang dengan hadirnya berbagai rumah sakit yang ada di Kota Kupang. Nah ini mungkin ada kiat-kiat khusus dari Rumah Sakit Carolus Borromeus Kupang sendiri dalam hal ini untuk pelayanan kepada pasien. Seperti apa Ibu? Baik, pertama pelayanan dari Rumah Sakit Carolus Borromeus Kupang untuk para pasien adalah bagaimana visi misi rumah sakit itu dihidupkan dalam pelayanan kita ya. Jadi pelayanan rumah sakit harus berdasarkan bagaimana kepedulian daripada para dokter, perawat maupun semua yang bekerja di rumah sakit untuk para pasien yang datang. Saya selalu katakan kepada para dokter dan perawat-perawat rumah sakit bahwa pasien yang datang kepada kita minimal sudah membawa satu beban. Jadi jangan sampai pasien itu pulang membawa tambahan beban dari kita. Lagi. Ya, itulah yang kita upayakan bagaimana supaya pasien yang datang kita bantu untuk meringankan apa yang menjadi beban sakit, penyakit, ataupun kadang-kadang mungkin beban psikologis, hanya ingin sekedar berbagi ya, berbagi cerita, curhat, sharing curhat ya itu. Baik, oke, Ibu Dokter, ini tentunya informasi yang sangat menarik sekali, menjadi tempat curhat, tempat untuk rawat sementara ya, untuk berbagi suka duka. Nah ini kalau mau dibilang seperti itu, lebih dekat lagi dengan pasien, itu yang diutamakan dari Rumah Sakit Carolus Borromeus Kupang sendiri. Nah tentunya kesiapan dari rumah sakit sendiri dalam hal ini untuk menghadapi pasien seperti datang dengan berbagai macam penyakit. Nah ini kadang-kadang juga ya membuat kita juga terbeban. Nah ini seperti apa dari rumah sakit sendiri, dari Carolus Borromeus? Iya, untuk menunjang pelayanan kesehatan tentunya sebuah rumah sakit harus didukung oleh SDM, ketersediaan SDM. Dalam hal ini dokter, dokter spesialis, dan para perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Di samping itu sarana dan prasarana. Peralatan medis yang diperlukan untuk mendukung pelayanan dokter secara optimal di rumah sakit.
Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah semangat pelayanan. Bagaimana 3 aspek ini kita hidupkan, dikolaborasikan secara sinergis, berkesinambungan. Karena kami menyadari pentingnya kepedulian, semangat pelayanan itu harus dihidupkan. Sehebat-hebatnya fasilitas kesehatan yang ada di sebuah rumah sakit tapi tidak didukung oleh semangat pelayanan dari pemberi pelayanan itu sendiri, maka tentunya si pasien juga tidak merasakan apa-apa, tidak akan merasakan, hanya sekedar dikerjakan tapi tidak ada satu sentuhan kemanusiaan yang berarti. Itu yang selalu saya ingin hidupkan di Rumah Sakit Carolus Borromeus. Oke, ya ini bertepatan dengan tema kita juga, penuh semangat dan cinta kepada pasien, dan diharapkan juga bahwa 3 aspek yang tadi disampaikan ini. Nah, kalau boleh tahu juga untuk pelayanan dalam hal ini dokter yang menangani di Rumah Sakit Carolus Borromeus Kupang sendiri ini, kalau boleh tahu ada berapa dokter? Dokter kami saat ini memiliki dokter spesialis, dalam hal ini masih banyak yang dokter mitra ya. Mitra dalam arti bahwa pagi di rumah sakit pemerintah, lalu sore membantu di kami, itu kurang lebih sekitar 13 orang. Lalu dokter umum ada 15 orang, dan perawat kurang lebih 45 orang. Oke, tapi sejauh ini dalam pelayanan semuanya berjalan dengan baik ya. Baik. Nah, apalagi seperti yang tadi Ibu Dokter sudah mengatakan bahwa ini yang pagi di pemerintah, sorenya baru di Carolus Borromeus. Nah, ini semuanya berjalan dengan aman, terkendali. Baik, dan tentu juga dalam pelayanan, puas tidak puasnya kembali lagi kepada pasiennya. Nah, ini seperti apa sejauh ini 7 tahun perjalanan Rumah Sakit Carolus Borromeus Kupang, banyak komplain tidak? Tentunya dalam pelayanan, namanya pelayanan publik, kita tidak bisa 100% total ya, tapi tentunya ada 1-2 masukan. Kami lebih melihat bahwa apa yang pasien-pasien sampaikan itu lebih banyak ke arah masukan demi perbaikan rumah sakit. Seseorang berikan masukan, tentunya dia juga merindukan kehadiran sebuah rumah sakit yang baik dalam pelayanan. Dan kami bersyukur dalam perjalanan kurang lebih 7 tahun ini, sebagian besar pasien-pasien kami cukup puas dengan pelayanan yang diterima, walaupun kami memang belum bisa memberikan semuanya secara total, tapi setidak-tidaknya bisa memenuhi harapan-harapan dari pasien-pasien kami. Ya, dan mungkin ke depan juga dari Rumah Sakit Carolus Borromeus sendiri untuk memiliki dokter sendiri ya, dalam hal ini untuk standby, dalam hal ini untuk pelayanan. Kepada pasiennya. Nah, kalau boleh tahu, untuk mungkin ada perbandingan ya dari tahun ke tahun, untuk di tahun ya kita ngomong tahun kemarin 2018 dalam hal ini untuk pelayanan. Nah, kalau boleh tahu dari pelayanan di Rumah Sakit Carolus Borromeus sendiri untuk tingkat penyakit ya yang ditangani ini beragam, atau ada penyakit tertentu yang lebih tinggi dalam hal ini untuk pasiennya? Kalau di Rumah Sakit Carolus Borromeus Kupang, penyakit 2018 itu memang setelah adanya dokter spesialis jantung, jumlah pasien jantung cukup banyak di Rumah Sakit Carolus Borromeus. Rumah sakit kami juga banyak merawat pasien-pasien yang mengalami luka, perawatan luka oleh dokter bedah kami, dan juga penyakit dalam ya, poli penyakit dalam. Juga saya lihat peningkatan pasien yang cukup signifikan. Ini beberapa pelayanan yang saya lihat memang berkembang dari tahun kemarin cukup. Dan di tahun kemarin juga kami dengan hadirnya dokter neuro, dokter spesialis saraf, jumlah pasien-pasien saraf, stroke yang kami layani juga cukup banyak. Oke, baik. Jadi yang saya catat ini kurang lebih ada 4 ya untuk tingkat penyakit yang ditangani ini: jantung, penyakit dalam, saraf, luka-luka. Oke. Perawatan luka. Kalau luka hati itu seperti apa, Ibu? Luka hati itu ada konsulennya tersendiri. Ya, ini untuk beberapa penyakit yang ditangani. Nah, dalam
perjalanan kurang lebih 7 tahun dokter, tentunya ada sesuatu juga yang diberikan oleh Rumah Sakit Satu Karolus Borromeus Kupang untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat. Nah ini dengar-dengar juga, dengar-dengar tetangga, ya ini setiap kali kalau ulang tahun itu ada sesuatu. Nah ini seperti apa Ibu? Baik, terima kasih. Jadi kalau Rumah Sakit Karolus Borromeus dalam pelayanan itu ada, kami melayani seperti yang tadi saya katakan, itu ada beberapa poli yang memang menonjol, meningkat jumlah pasiennya. Di samping itu poli anak, pasien-pasien anak juga kami banyak, spesialis anak kami juga banyak pasiennya ya. Anak, obstin dan bedah, lalu pasien-pasien dari poliklinik saraf juga ya. Dalam perjalanan itu kurun waktu 7 tahun seperti tadi Pak David katakan, memang kami selalu menghadirkan sesuatu yang baru di menjelang ulang tahun. Dan di tahun ini memang kegiatan kami rutin seperti Pak David dan teman-teman di AFB TV ketahui, menjelang ulang tahun pasti ada kegiatan bakti sosial, dan kegiatan bakti sosial pengobatan, operasi gratis bibir sumbing dan luka bakar itu menjadi budaya ya, semacam budaya dalam tanda kutip, kegiatan pengabdian dari Rumah Sakit Karolus Borromeus untuk masyarakat. Itu kami rencanakan pada bulan April. Dan kali ini kami bermitra dengan MNC TV. Di samping itu juga mungkin pada bulan Mei juga kita akan mengadakan satu lagi baksos yang dimana ada kolaborasi kerjasama dengan PT Sido Muncul. Sudah diwacanakan itu. Dan untuk pelayanan tahun di usia yang ke-7 ini kami berusaha untuk akan hadirnya CT scan untuk melengkapi pelayanan di Rumah Sakit Karolus Borromeus. Baik. Dan nanti juga ini dengan berbagai produk yang diberikan oleh Rumah Sakit Satu Karolus Borromeus Kupang sendiri kepada masyarakat. Nah ini mungkin juga ada masyarakat yang masih belum tahu. Nah ini sudah ada dokter ahli yang baik itu untuk jantung, penyakit dalam, dan juga saraf, terus ada luka-luka dan lain sebagainya. Ini tentunya memberikan lagi warna tersendiri kepada kita semua, masyarakat. Tetapi untuk menuju ke Rumah Sakit Satu Karolus Borromeus Kupang sendiri, nah ini semuanya apakah cash ataukah ada kemudahan-kemudahan, tapi jangan dijawab dulu Ibu Dokter. Nanti kita akan kembali lagi untuk Anda tetap bersama kami di obrolan pagi bersama dengan Direktur Rumah Sakit Satu Karolus Borromeus Kupang, Ibu Dokter Herly Sudarmaji. Kami segera kembali. Baik, kembali lagi di obrolan pagi. Kita masih ngobrol tentang menjadi rumah sakit andalan dengan semangat penuh cinta. Bersama dengan, kita lebih dekat lagi dengan Rumah Sakit Satu Karolus Borromeus Kupang. Nah, Ibu Dokter Herly tadi sudah disampaikan tentunya dengan segala sesuatu berkaitan dengan Rumah Sakit Karolus Borromeus Kupang. Nah, ini untuk pasien tentunya ada kemudahan-kemudahan yang diberikan dari rumah sakit sendiri. Ini seperti apa, Ibu Dokter? Ya, di era JKN ini banyak pasien yang saya lihat tertolong, sangat terbantu dengan program pemerintah ini ya, BPJS Kesehatan. Tentunya dalam proses pengobatan, menjalani pengobatan, kami tetap dengan visi misi, artinya kami hadir ini kan untuk membantu yang membutuhkan. Satu sisi rumah sakit harus berjuang untuk bagaimana bisa menghidupkan operasional rumah sakit. Di sisi lain rumah sakit juga memiliki visi misi untuk pelayanan, bagaimana kehadiran rumah sakit itu membantu orang-orang yang
sakit. Disitulah Rumah Sakit Carolus Borromeus Kupang menyadari penuh peranan yang harus dilakukan untuk meringankan. Jadi semuanya apa yang menjadi kesulitan pasien itu bisa kita komunikasikan dengan baik, mencari jalan keluar yang terbaik. Oke, baik. Dan tentunya juga dukungan dari pemerintah ya. Dukungan dari pemerintah daerah. Nah ini seperti apa sejauh ini? Sejauh ini kami di rumah sakit bersyukur bahwa pemerintah baik kota maupun provinsi sangat mendukung kehadiran pelayanan Rumah Sakit Carolus Borromeus, sehingga ini terbukti bagaimana dalam usia yang 7 tahun rumah sakit itu bisa berkembang sampai titik yang ada sekarang. Itu karena dukungan, sebagian karena dukungan dari pemerintah daerah. Baik, dan tentu juga dengan berkembangnya masyarakat tentunya untuk lebih dekat lagi dengan pelayanan di Rumah Sakit Carolus Borromeus Kupang sendiri. Nah ini dengan infrastruktur tentunya ini harus dipersiapkan dengan baik juga. Sejauh ini apakah ada nanti mau ada lagi pembangunan dan lain sebagainya atau seperti apa Ibu? Ya, kami ke depan ini untuk pembangunan fisik masih dalam perencanaan. Dalam waktu dekat yang kami sekarang lagi sementara berkolaborasi, dukungan dari Pemda dalam hal ini Bapak Gubernur untuk bagaimana mengajak Rumah Sakit Carolus Borromeus untuk berpikir bagaimana pengolahan limbah medis yang ada di Kota Kupang, khususnya atau NTT secara keseluruhan. Ini kami diajak untuk berpikir untuk dalam waktu dekat ini bisa membantu untuk menyelesaikan bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan swasta hadir untuk mengatasi masalah limbah medis B3 yang ada di Kota Kupang. Nah, ini yang menjadi fokus terutama kami di manajemen untuk dalam waktu dekat yang sangat dekat, karena memang gubernur kita yang periode ini kan ingin sesuatu, artinya lebih ada rencana harus lebih cepat, bergerak harus lebih cepat, sehingga ini menjadi prioritas utama dari kami di rumah sakit, khususnya kami di manajemen, di samping rencana-rencana pembangunan yang lain. Penambahan kamar memang itu masih dalam perencanaan wacana, karena kami melihat memang kebutuhan pasien untuk kelas rumah sakit, kamar-kamar rumah sakit khususnya kelas 1 itu sangat tinggi sekali ya. Itu kami merasakan benar butuh penambahan ruangan, tapi tentunya semua ini masih berproses dalam proses. Baik, dengan intensitas pasien yang begitu banyak untuk datang ke Rumah Sakit Carolus Borromeus Kupang sendiri. Nah ini tentu kembali lagi dari manajemen untuk bagaimana lebih cepat lagi seperti yang tadi Ibu Dokter katakan. Nah tapi ada satu yang menarik juga. Kembali lagi di 12 Mei. Nah, sepanjang dalam perjalanan mau menuju ke tanggal tersebut, biasanya ada sesuatu yang ada step by step ya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit sendiri. Dibocorkan sedikit Ibu Dokter. Jadi kegiatan yang jelas itu bakti sosial, operasi gratis bibir sumbing dan luka bakar. Lalu kemudian mungkin akan ada lomba cerdas cermat yang kami gagas, lomba cerdas cermat untuk kesehatan. Untuk antar sekolah mungkin ya, ini sementara diolah oleh panitia yang sudah terbentuk, supaya kita mengajak bagaimana anak-anak yang masih, adik-adik kita yang masih di bangku sekolah ikut memikirkan bagaimana pola hidup sehat itu seperti apa ya. Karena ya kami berpikir bahwa pelayanan kesehatan untuk mewujudkan satu masyarakat yang sehat itu sebenarnya saat ini di era sekarang bukan hanya pemerintah atau rumah sakit atau puskesmas yang berpikir, tapi lebih utama pemberdayaan masyarakat. Kita upayakan itu, kita mengajak semuanya ikut. Nah ini dengan adanya lomba-lomba seperti ini memicu anak-anak juga ikut terbuka ya untuk ikut berpikir tentang kesehatan. Yang berikutnya tentunya menjelang 12 Mei juga kami ingin supaya penambahan fasilitas pelayanan sudah bisa jalan.
seperti tadi saya katakan CT scan, kalau bisa kami sudah bisa running ulang tahun menjelang ulang tahun yang ke-7. Oke, baik. Dan tidak bisa kita pungkiri juga, Ibu Dr. Herly, bahwa sekarang ini era digital. Semuanya serba online. Jadi, walaupun di rumah juga, oke, sudah bisa nih. Nah, bagaimana dengan Rumah Sakit Carolus Borromeus sendiri dalam hal ini untuk pelayanannya? Jadi, seperti kita mau cek harga atau seperti apa, ya kira-kira seperti itu untuk memudahkan juga masyarakat dalam hal ini untuk berkunjung mengobati sakit ke Rumah Sakit Carolus Borromeus sendiri. Seperti apa, Ibu? Sementara kami di rumah sakit sementara menyusun program memperbaikan web rumah sakit. Di situ nanti secara jelas kita tampilkan semua rincian. Memang proses pembuatan web itu baru kami mulai pada akhir Desember kemarin ya, sehingga sementara masih banyak masukan-masukan, perbaikan-perbaikan. Tapi saya berharap nanti waktu 1-2 bulan ke depan web itu sudah bisa jadi sehingga masyarakat lebih terbuka. Oke, baik. Dan kembali lagi juga bahwa perkembangan Nusa Tenggara Timur ini setiap harinya ini sangat pesat sekali, terlebih khusus ibu kota provinsi. Nah, ini rumah sakit berada tepat di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Kembali lagi, kalau kita berbicara soal ekonomi, nah ini persaingan tentu dari rumah sakit yang ada di Kota Kupang sendiri ini berbagai macam hal yang diberikan. Nah, ini bagaimana dari Rumah Sakit Carolus Borromeus sendiri dalam hal ini, mungkin juga dalam pelayanan kembali lagi, atau ada trik-trik khusus juga mungkin ya, walaupun ini rahasia tetapi sedikit saja dalam hal pelayanan untuk masyarakat. Kalau kami rumah sakit hadir, tentunya apa yang kami bisa berikan kami siap bantu. Tentunya untuk mewujudkan seperti yang tadi Pak David harapkan, kami juga menyadari bahwa kami tidak mempunyai satu kekuatan penuh secara full. Tapi kami yakin bahwa kanan kiri kami punya mitra yang cukup banyak, sehingga semua kegiatan yang artinya untuk butuh sumber daya yang cukup besar dan sebagainya, itu kami selalu bergandengan tangan dengan mitra-mitra kami. Mitra utama kami pemerintah dalam hal ini yang selalu siap sedia membantu kami. Di samping itu juga mitra-mitra swasta, relasi jejaring yang sudah kami rintis sejak 2012 sampai saat ini. Sehingga untuk pengembangan semua aspek ya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang bisa membantu masyarakat, tentunya caranya ya kami membangun satu jejaring. Jejaring bagaimana kita bersama-sama membangun bersama ya. Tentunya masing-masing mitra kami juga punya visi misi tersendiri, tapi bagaimana kita bersatu untuk mewujudkan satu harapan kita bersama. Oke, jadi mungkin ini pertanyaan kecil juga dari para pemirsa yang ada di rumah juga. Tepat berada di Jalan HR Koroh, Rumah Sakit Carolus Borromeus ini hadir, tentunya tempat yang sangat strategis juga. Nah, ini sejauh ini peningkatan demi peningkatan pasti ada setiap tahunnya. Nah, ini respon dari masyarakat juga itu sangat besar sekali. Apalagi kita tahu bersama ini di antara perbatasan antara ibu kota provinsi dan juga kabupaten. Nah, ini sejauh ini seperti apa penanganan dari kota dan juga ada dari kabupaten. Nah, ini seperti apa? Tempat yang sangat strategis. Ya, memang kami di rumah sakit kalau dilihat jumlah pasien yang dari kota masih lebih banyak, cukup banyak, sangat banyak, hampir berimbang dengan dari kabupaten. Dan memang ini zaman era sekarang memang kebutuhan pasien ini tidak bisa dibatasi oleh geografis ya. Dimanapun kalau memang pasien itu merasa cocok merasa cocok dan nyaman dengan satu pelayanan, sehingga memang itu dia akan berusaha untuk mencapai tempat itu. Posisi memang agak kalau dari kota agak ke pinggir ya.
lebih banyak kalau dari kabupaten. Kalau pasien-pasien kami yang dari Baun jelas berhenti di Karolus itu. Ya. Baik, dan tentunya lebih dekat dengan masyarakat. Ini kita juga mau tahu moto dari rumah sakit sendiri apa sih dari Karolus Borromeus? Moto dari rumah sakit kami adalah kasih yang menyembuhkan. Ya sederhananya rumah sakit ini rumah sakit Katolik. Bagaimanapun kehadiran kita harus bisa menjadi pewarta kasih. Saya selalu katakan, saya pernah diajak ngobrol oleh seorang teman. Teman itu mengatakan pada saya, kata-kata itu cukup membuat saya jadi, artinya spirit untuk saya. Herli, sebenarnya ini mimbar kamu. Mimbar itu ya artinya pewartaan. Saya tidak bisa berkata-kata, ya, tapi berkata-kata itu kan gampang. Tapi bagaimana kita menunjukkan kasih itu lewat tempat kerja kita. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman dokter, ini mimbar kita. Apa yang mau kita wartakan di sini. Jadi bagaimana kasih yang menyembuhkan itu ya kita bisa katakan di mana-mana. Tapi nyatanya kasih yang menyembuhkan itu kita hadirkan di tempat ini. Oke. Gitu. Jadi ketahuan juga ya dari pasien yang pergi mungkin dari rumah sudah emergensi. Tapi sampai di rumah sakit ada. Baik, Ibu Dokter. Dan juga tujuan juga diadakan dengan hadirnya rumah sakit Karolus Borromeus di Kupang ini, ya, tujuannya sudah jelas, yang pastinya untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat, memberikan pelayanan dengan kasih tentunya yang diharapkan. Dan juga satu yang juga menarik juga dari rumah sakit Karolus Borromeus sendiri ini tentang pelayanannya. Ini agak beda sedikit. Boleh dikasih tahu mungkin? Ya, baik. Karena ini semangat dan cinta. Iya, semangat dan cinta, betul Pak David. Jadi saya selalu mengajak teman-teman dokter, perawat dan semua karyawan. Bagaimana kalau orang bekerja saja itu bisa, semua kita pasti tentunya bisa bekerja. Kita semua yang ada di rumah sakit profesional. Tapi bagaimana bekerja secara profesional, tapi profesional itu kita tampilkan dengan semangat kegembiraan. Jadi bekerja itu harus dengan gembira, gitu ya. Jadi kami selalu dalam setiap pertemuan uskup selalu ingatkan bagaimana kerja itu dengan hati yang gembira. Kalau hati itu sudah gembira, maka ketulusan itu lebih mudah untuk kita lakukan sesuatu. Orang yang menerima juga akan merasakan itu. Tapi kalau kerja hanya karena tugas, tanggung jawab, ya hanya sekedar tugas selesai itu selesai. Tapi bagaimana kita bisa membangun satu karya pelayanan yang bukan hanya memikirkan untuk ini harus sehat, tapi sehat secara fisik, tapi bagaimana sehat secara rohani itu, sosial pun itu kita bisa bantu sembuhkan. Oke, nah ini sudah disinggung soal sosial. Nah ini dari rumah sakit sendiri, selain pelayanan di rumah sakit, tentunya juga lebih dekat lagi, kembali lagi kepada masyarakat dan juga yang stakeholder terkait juga, memberikan sosialisasi. Ini dari rumah sakit Karolus Borromeus sendiri kurang lebih 7 tahun, kembali lagi. Ini seperti apa, Ibu? Sosialisasi kami lebih ke waktu kami misalnya baksos. Kalau baksos kami memang sebulan mungkin 2 kali. Baksos dalam hal penyuluhan di stasi-stasi, di gereja-gereja. Itu kami jadwalkan secara rutin. Nah, di situ selalu teman-teman dokter atau perawat selalu mengambil bagian untuk kegiatan sosialisasi kesehatan. Jadi memang 1 bulan rata-rata 2 kali kami turun untuk kegiatan-kegiatan di lapangan. Biasa kami ambil waktu hari Sabtu atau hari Minggu bersama-sama dengan mitra-mitra kami yang ada di berbagai tempat. Oke, baik. Ibu dokter, ini juga tentu di 2019 awal ya, ini baru awal 2019, tentunya juga ada progres yang bakal dilakukan juga oleh Rumah Sakit Karolus Borromeus Kupang sendiri. Tapi sebelum kita tahu, kita break sebentar, Ibu Dokter. Baik. Dan juga untuk Anda juga pemirsa, kami akan kembali lagi tetap di Obrolan Pagi.
Baik, pemirsa, kita kembali lagi di obrolan pagi, dan di segmen akhir ini tentu ada berbagai harapan dan juga progres yang bakal dilakukan oleh Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus Kupang sendiri, dan Ibu Dr. Herly sendiri untuk progres pertanyaan yang tadi menggantung sebelum kita jeda iklan. Nah, ini di 2019, ini seperti apa? Progres pelayanan. Progres pelayanan tentunya kita sinergikan antara program yang rumah sakit dengan program pemerintah saat ini, terutama untuk pelayanan IKN khususnya, yang kedua program pemerintah daerah kita. Tentunya kita sinergikan untuk bagaimana kita membangun entitas yang baik, entitas yang sehat gitu ya, untuk masyarakat itu. Oke, dan juga tentunya ini harapan dari Rumah Sakit Carolus Borromeus sendiri untuk pemirsa di rumah yang sekarang ini lagi nonton, mungkin apakah jangan sakit-sakit lagi. Udah, Pak Ibu, silakan. Harapan artinya yang pertama, ya, semoga para pemirsa sehat selalu ya. Terutama di musim-musim hujan seperti ini memang harus lebih bisa menjaga kesehatan, karena ya kita lihat kejadian demam berdarah mulai meningkat ya, angka kejadian di Kota Kupang. Tentunya masing-masing kita harus waspada, menjaga keluarga, lingkungan sekitar kita untuk supaya jangan sakit. Yang kedua, ke depan, harapan saat ini dan ke depan, kami berharap kehadiran Rumah Sakit Carolus Borromeus Kupang bisa membantu melayani masyarakat Kota Kupang yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kami hadir untuk masyarakat Kota Kupang, dan masyarakat secara keseluruhan, untuk satu pelayanan kesehatan yang mengutamakan pelayanan. Oke, baik. Seperti moto, kasih yang menyembuhkan. Lebih dekat lagi dengan kita masyarakat, juga terlebih khusus pasien, dalam hal ini untuk pelayanan di Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus Kupang. Dan informasi sudah diberikan untuk kita semua, apa saja yang dilakukan selama kurang lebih 7 tahun ini di Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus Kupang. Dan informasi yang menarik juga tadi disampaikan tentang operasi bibir sumbing ya, yang bakal dilakukan di tahun ini, dan juga kegiatan-kegiatan lain dalam hal ini untuk pelayanan di Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus Kupang. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Dr. Herly Sudarmaji sudah memberikan informasi, dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan pagi. Di kesempatan kali ini kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Plaikol, sampai jumpa. Terima kasih, Bu Dokter.